Mohon perhatiannya Bapak Ibu hadirin dan Dewan Hakim yang terhormat. Musabaqah Syarhil Quran kita lanjutkan kembali. Berikutnya kami persilahkan regu dengan nomor peserta 1621 yang akan membawakan judul syarah Membangun Bangsa Tangguh dan Peduli di Tengah Bencana. Nomor peserta 1621 mendapatkan makro yang sudah dipilih sendiri pada E makro. Kami persilahkan untuk menaiki panggung kehormatan. Dan dimohon untuk mempersiapkan diri kepada peserta yang akan tampil selanjutnya. Dewan Hakim, inilah regu dengan nomor peserta 1621. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin hadirat yang berbahagia. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, Zat yang maha ghafur, yang maha melihat hamba-hambanya, yang maha suci, yang maha menaruh bintang-bintang di langit dan dijadikannya bulan sebagai penerang. Solawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar, Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang berbahagia, World Research Institute, sebuah lembaga sosial yang bergerak di bidang lingkungan, menyatakan bahwa Indonesia memiliki 10% dari hutan tropis di dunia. Hutan Indonesia didiami 12% spesies mamalia, 16% spesies reptil dan juga amfibi, lebih dari 1.500 spesies burung, dan bahkan perairannya didiami 25% spesies ikan di dunia. Namun sayangnya, hutan Indonesia menyusut dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Penebangan hutan yang tidak terkendali, kebakaran hutan yang tidak teratasi, menyebabkan terjadinya kerusakan alam. Apabila kondisi seperti ini tidak menjadi perhatian kita bersama, maka kerusakan alam akan semakin parah dan memberikan dampak buruk bagi manusia. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan syarahan Membangun Bangsa Tangguh dan Peduli di Tengah Bencana. Sebagai landasan Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 19 sampai 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له بخازقين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup. Dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah volume ke-7 halaman 111 menuliskan bahwa Allah telah menumbuh kembangkan bumi dan beraneka ragam tanaman untuk kelangsungan hidup manusia. Allah menciptakan bumi seakan-akan terhampar sehingga manusia dengan mudah mendiaminya dan menjadikannya sebagai ladang bercocok tanam. Diciptakannya jurang-jurang yang dalam, dialiri sungai-sungai kecil yang kemudian menjadi satu menuju samudra luas. Dan diciptakannya pula di atas bumi itu gunung-gunung yang menjulang tinggi ke langit dan dihiasi oleh aneka ragam tanam-tanaman yang menghijau, yang menyenangkan hati orang-orang yang memandangnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bila terjadi gangguan pada keharmonisan itu, maka akan terjadi kerusakan yang pasti akan berdampak pada manusia, baik yang melakukan maupun yang merestui kerusakan tersebut. Keseimbangan dan keserasian telah Allah wariskan kepada manusia untuk kelangsungan hidupnya. Profesor Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitab Ri'ayatul Bi'ati fi Syariatil Islam menjelaskan bahwa tashrifatal insan munharifatan hiya sababil ula wara dzalik.
Perilaku manusia yang menyimpang terhadap lingkungan merupakan faktor utama dari kerusakan tersebut. Sebagaimana telah Allah tegaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi amilu liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allakum yarji'un. Liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Telah terjadi kerusakan di daratan maupun di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Secara eksplisit, ayat ini menegaskan bahwa seluruh kerusakan yang ada di muka bumi ini adalah ulah tangan manusia. Bencana yang datang silih berganti, tangan-tangan manusia yang mengeksploitasi alam tanpa adanya upaya untuk melindunginya. Keangkuhan tangan-tangan manusia telah berhasil mengikis habis keramahan alam, sehingga yang tersisa adalah Krisis lingkungan, polusi dan malapetaka atomik, menipisnya lapisan ozon di atmosfer, banjir yang menyebarkan wabah penyakit, erupsi gunung yang menelan korban jiwa, dan kebakaran hutan yang mengakibatkan kerugian ekonomi. Hadirin hadirat yang berbahagia, kesimpulan dari uraian di atas adalah yang pertama, melestarikan dan juga menjaga lingkungan adalah perintah yang mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kerusakan lingkungan bukanlah suatu fenomena alam atau tanpa sebab dan alasan, melainkan ini semua telah mutlak ulah manusia. Sebelum kami mengakhiri syarahan ini, izinkanlah kami melantunkan suatu syair. Jagalah bumi, jangan kau kotori. Jagalah bumi, anugerah ilahi. Jagalah bumi, jangan kau kotori. Jagalah bumi, anugerah ilahi.
inilah syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin,